Kalian mau tahu nggak sih, kalau ada investasi yang udah pasti untung dan dijamin oleh negara? Kuotanya tuh terbatas, jadi buruan beli. Halo guys, balik lagi di channel gue, di mana gue ngebahas segala sesuatu tentang uang. Jadi, channel gue akan ngebahas seputar investasi, bisnis, cara cari duit, dan budgeting. Nah, hari ini gue akan ngebahas tentang SBR 011. Jadi, SBR 011 itu adalah sebuah investasi dengan imbal hasil tinggi dan tanpa resiko karena dijamin oleh negara. Kabar baiknya nih, kalian juga udah bisa beli SBR 011 ini mulai hari ini juga. SBR itu apaan sih bang? Jadi, SBR itu adalah Saving Bond Retail. SBR itu adalah salah satu dari surat berharga yang diterbitkan oleh negara. Jadi, biasanya pemerintah itu mau melakukan proyek, dan proyek itu butuh dana. Misalnya pemerintah itu mau bangun jalan tol, bandara, dan lain-lain. Pemerintah itu menerbitkan surat berharga negara untuk mendanai proyeknya. Nah, sebagai warga Indonesia, kita berhak untuk membeli surat berharga negara ini. Kalau kalian beli surat berharga negara, maka kalian berhak atas imbal hasil yang diberikan oleh pemerintah. Nah, sebelum kalian investasi di SBR 011, kalian kan pasti pengen tahu apa aja sih kelebihannya. Kepo kan? Karena udah dijamin sama pemerintah, maka nggak ada yang namanya gagal bayar. Ini dijamin negara. Nah, daripada kalian pinjemin duit kalian ke teman kalian, mending kalian beli SBR aja. Kalau pinjemin teman, pinjemnya manis. Bayarnya mah sinis. Nah, SBR 11 ini punya nilai kupon 5,5%. Tapi, karena ada floating rate-nya, artinya itu ngikutin suku bunga. Jadi, bisa lebih dari 5,5%. Jadi, minimal keuntungan kalian adalah 5,5% per tahun. Nggak bakal kurang dari itu. Nah, 5,5% ini jangan lupa kalian catat. Karena ini adalah titik acuan investasi tanpa risiko buat kalian. Selain kelebihan, SBR 011 itu juga punya kekurangan. Biaya entry SBR itu lumayan tinggi, mulai dari 1 juta rupiah. Kalau kalian cuma punya budget 100 ribu, kalian juga bisa investasi. Videonya gue taruh di bawah ya. Terus, SBR itu juga nggak liquid. Waktu jatuh temponya bisa 2-3 tahun. Itu jauh lebih lama kalau kalian bandingkan dengan peer-to-peer lending yang bisa 1-6 bulan. Oh ya, kalau kalian mau belajar tentang peer-to-peer lending, gue taruh videonya di bawah ya. Hal lain yang gue nggak suka dari SBR itu, duitnya itu langsung masuk ke rekening. Jadi buat kalian nih, kalian jangan lupa buat pindahin hasil investasi kalian dengan duit sehari-hari kalian. Jadi duitnya nggak kecampur. Dari profil resiko gue ngerasa idealnya itu gue dapat 12-18% per tahun. Jadi gue ngerasa imbal hasil dari SBR itu kurang cocok untuk profil resiko gue. Tapi ini balik lagi ke profil resiko kalian ya, yang menurut gue cocok belum tentu cocok buat kalian. Jadi buat kalian yang pengen tahu cara beli SBR 011, gue bakal ajarin kalian. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya. Buat kalian yang mau beli SBR 011, kalian harus registrasi dulu. Kalian bisa beli di bank-bank besar, atau kalian juga bisa beli di Bibit. Gue sendiri, gue lebih pilih beli pakai Bibit, karena gue bisa akses pakai handphone gue. Kalau kalian mau beli pakai Bibit, silahkan pakai kode referral gue ya, gue masukin di bawah. Jadi, Bibit itu adalah supermarket reksadana. Tapi, belakangan ini, di Bibit udah bisa beli surat berharga negara. Setelah registrasi, kalian lakukan pemesanan. Pemesanan itu kayak kalian belanja online, kalian masukin ke keranjang. Masukin keranjang doang, check out kagak. Nah, kalau order kalian udah terkonfirmasi, kalian lakukan pembayaran. Kalau pembayaran udah selesai, akan ada bukti pembayarannya. Ingat ya, SBR 011 itu hanya bisa dibeli dari tanggal 25 Mei sampai 16 Juni 2022. Kuotanya juga terbatas, jadi kalian harus cepet-cepet belinya. Pembayaran kupon pertama itu 10 Agustus tahun 2022. Tanggal jatuh temponya 10 Juni 2024. Jadi, buat kalian yang mau belajar lebih lanjut tentang uang, kalian bisa klik di sini. Semoga video gue membantu, dan gue sendiri takut kehabisan, jadi gue mau check out dulu.